Maka mari lewat Asia ini, mari kita saling memuliakan, mari kita saling menghidupkan orang lain, mari kita saling membesarkan orang lain. Betapa hadirin rahimakumullah, inilah jarang yang dimiliki oleh kehidupan umat Islam hari ini. Kita sibuk saling baku hantam, saling menghebatkan diri sendiri, saling merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka semangat ini yang diajarkan oleh Asia ketika kita tidak ada hubungan nasab, maka kita saling hebatkan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan Allah kirimkan rahmat di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari saya lupa apa-apa 24 ya. 24. Kita bahas wanita terbaik yang keempat. Nah, review dulu. Wanita terbaik itu yang pertama ada Khadijah di obrolan kemarin. Yang kedua itu ada Fatimah, yang ketiga Maryam. Posisi orang terbaik di antara tiga ini berbeda-beda. Satu, Khadijah, posisi orang terbaiknya ada di sampingnya Rasulullah SAW. Dua, Fatimah, posisi orang terbaiknya di atas ayahnya. Tiga, Maryam, posisi orang terbaiknya adalah di bawahnya. Bagaimana dia menyiapkan generasi terbaik ya. Empat, posisi orang terbaik itu yakni Asia. Kalau tiga kemarin itu ada hubungan nasab. Kalau yang keempat, ini empat gini ya, kalau gini bahaya ya. Keempat gini, yang keempat itu Asia, posisi orang terbaiknya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah gitu ya. Kenapa? Karena posisi orang terbaik Asia itu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang mana merupakan musuh dari suaminya. Wih, luar biasa. Suaminya punya musuh, ternyata istrinya menjadi wanita yang mulia, kata Rasulullah SAW. Kenapa dia mulia? Karena satu, beliau menyelamatkan dengan wasilah Allah, dengan wasilahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dia menyelamatkan sosok manusia terbaik. Siapa? Musa alaihissalam. Ketika dihanyutkan dalam dalam sungai, beliau menemukan anak tersebut, kemudian membawanya ke istana. Hadirin rahimakumullah, lewat perempuan kadangkala laki-laki itu hatinya menjadi luluh lantah. Fir'aun yang dia tidak pernah sholat, dia pernah dekat dengan Allah, dia hatinya sangat keras, bahkan membunuh para anak laki-laki ketika saat itu. Ternyata oleh sosok wanita luluh lantah hatinya, kemudian anak yang dibuang tersebut hidup di istana, dan nanti kelak anak inilah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun tersebut, menghancurkan kejayaan Fir'aun tersebut. Maka pelajaran maha dari Asia binti Muzahim ini adalah tentang kesetiaan kepada agama Allah, kesabaran dalam kemaksiatan yang dihadapi di hadapannya. Hadirin rahimakumullah, banyak jalan menuju surga begitu terbentang luas. Kadangkala Allah titipkan orang-orang yang ahli maksiat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sabar terhadap dirinya. Barangkali orang lain itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, sehingga dia mampu menampung berbagai ilmu untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Orang lain dititipkan harta sehingga menjadi jalan harta buat orang lain. Orang lain dititipkan fisik yang sehat sehingga dapat mampu berbagi kepada yang lain. Maka kadangkala jalan menuju surga itu Allah titipkan masalah dalam hidup kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lewat Asia ini Allah titipkan masalah dalam dirinya berupa suami yang tidak taat, bahkan suami yang mengaku Tuhan. Hadirin rahimakumullah, betapa sabar seorang istri mendampingi suami yang seperti itu. Kadangkala bisa jadi, mohon maaf, ketika suami-suami kita, bukan suami-suami kita, suami-suami ibu-ibu ya, karena saya itu suami ibu-ibu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita coba nasihati, sudah kita coba untuk ajak mendekatkan diri kepada Allah. Bersabarlah. Barangkali itulah cara Allah memuliakan kita. Barangkali itulah cara Allah supaya ibu-ibu mendapatkan pahala dari suaminya. Jadi semuanya itu agak enteng kalau kita lihatnya ke ujung, bukan lihat hari ini gitu.
Dari Asia ini kemudian kita belajar tentang sabar. Betapa Asia nanti ketika Nabi Musa melawan Fir'aun ini, dia disiksa oleh suaminya. Sampai mohon maaf, beliau ini tidak pakaiannya dibuka, dilucuti. Kemudian disiksa dengan cambuk. Kemudian diberi gambaran, sebagian riwayat mengatakan diberi gambaran bahwa betapa dia diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang disiksa adalah tentang gambaran-gambaran istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tetap mempertahankan Musa, menghebatkan Musa dan meyakinkan kepada setiap orang bahwa manusia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran mahal yang kedua dari Asia ini adalah bagaimana seorang ibu, seorang wanita ketika dia merasa melihat ke atas seperti Fatimah menghebatkan ayahnya dirasa tidak mungkin. Melihat ke samping seperti Khadijah menghebatkan suaminya Rasulullah SAW tidak mungkin. Melihat ke bawah seperti Maryam menghebatkan anaknya dirasa tidak mungkin. Maka pilihannya adalah hebatkanlah orang lain. Hebatkanlah di tempat itu anak-anak yang memiliki potensi dalam menegakkan agama Allah. Hebatkanlah orang-orang di sekitar kita yang memiliki potensi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dia mampu menjadi manusia terbaik di potensinya. Betapa hari ini ibu-ibu sekalian, ternyata untuk menjadi wanita terbaik itu tidak hanya ada dengan nasab. Allah ngasih pilihan yang lain lewat cara yang lain. Kita melihat ada anak-anak yatim, ada anak-anak yang kurang mampu, ada anak-anak yang potensinya hebat, anak-anak yang dia senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, berusaha untuk menjadi orang yang menegakkan agama Allah. Maka kita support mereka, maka kita dukung mereka supaya kita pun bisa mendapatkan gelar seperti Asia yang ternyata dia digelari wanita terhebat karena dia menghebatkan orang lain, menghebatkan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di tempat kita. Hadirin rahimakumullah, sering diobrolkan dalam obrolan ini bahwa ketika Allah ingin merubah suatu kaum, Allah kirimkan ulama di tempat itu. Allah kirimkan orang yang berilmu di tempat itu. Allah kirimkan orang yang tidak hanya berilmu tapi juga paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mencabut rahmat di tempat itu, maka Allah wafatkan para ulama. Karena auzubillahi min dzalik. Mari kita rawat para ulama, mari kita rawat para mubaligh yang senantiasa menegakkan agama Allah. Barangkali Allah menahan azab terhadap komunitas kita, terhadap masyarakat kita. Barangkali ada doa-doa para ulama yang meneteskan air mata, yang berusaha untuk menyelamatkan kita dari azab-azab Allah. Di malam harinya dia menengadah ke langit tentang kehidupan terbaik di kampungnya, kehidupan terbaik di masyarakatnya, kehidupan terbaik di tempat dia tinggal. Maka mari lewat Asia ini, mari kita saling memuliakan, mari kita saling menghidupkan orang lain, mari kita saling membesarkan orang lain. Betapa hadirin rahimakumullah, inilah jarang yang dimiliki oleh kehidupan umat Islam hari ini. Kita sibuk saling baku hantam, saling menghebatkan diri sendiri, saling merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka semangat ini yang diajarkan oleh Asia ketika kita tidak ada hubungan nasab, maka kita saling hebatkan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan Allah kirimkan rahmat di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.